Oke, halo semuanya, selamat datang di presentasi kelompok 4 yang akan membahas tentang topik penyalahgunaan narkoba. Lebih khususnya kami akan membahas faktor penyebab, dampak sosial, dan studi kasus Bali 9 sebagai refleksi perdagangan narkotika internasional. Nah, saya selaku moderator akan membawa jalannya presentasi ini dan nantinya juga akan membawakan kasus nyata. Nah, berikut ada anggota kelompok 4, ada Charles, Jerry, Alvindo, Rodney, saya sendiri, Felix Willy, Dilan Pratamaku, Jerry Wijaya, Miguel, Berianto Wijaya, Cecilia Ongso, Hadrun Hermansyong, Martino Octavius, dan terakhir Paulus Sylvester Simalamo. Oke, tanpa berlama-lama langsung saja kita lanjut ke orang berikutnya, yaitu Berianto. Penyalahgunaan narkoba menjadi isu serius yang meningkat secara global dan nasional pada tiap tahun. Dampaknya tidak hanya bersifat fisik, tetapi juga merusak struktur sosial dan ekonomi negara. Di Indonesia, tingginya kasus pada usia produktif menunjukkan perlunya tindakan preventif berbasis edukasi sejak dini. Prevalensi penyalahgunaan narkoba di Indonesia pada tahun 2004 adalah 1,53% dari total penduduk usia 15 sampai 64 tahun, setara 3,3 juta jiwa. Jadi tujuan penelitian ini adalah mengkaji secara mendalam tentang 3 hal utama, yaitu penyebab penyalahgunaan narkoba, dampak sosial ditimbulkan, dan serta efektivitas kebijakan pemerintah dalam menanganinya. Nah, kami menggunakan metode studi literatur dengan pendekatan deskriptif kualitatif, mengacu pada data dari Badan Narkotika Nasional atau BNN. Nah, tahapan penelitian kami ini, dengan pendekatan ini, kami berusaha memberikan gambaran yang komprehensif terkait persoalan narkoba dan menilai sejauh mana kebijakan yang ada dan mampu memberikan solusi yang nyata. Terima kasih. Oke, selanjutnya pengertian dan regulasi narkoba. Pertama-tama mari kita pahami dulu apa itu narkoba menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Narkoba adalah zat atau obat yang jika disalahgunakan bisa menyebabkan 3 hal, yaitu perubahan kesadaran, hilangnya rasa nyeri, dan ketergantungan. Artinya, narkoba bukan hanya soal zat terlarang, tapi juga efeknya yang bisa membahayakan tubuh dan psikis seseorang. Masih dari undang-undang yang sama, diatur juga bagaimana narkoba diklasifikasikan berdasarkan tingkat risiko penyalahgunaannya dan tujuan penggunaannya, baik itu medis maupun non-medis. Undang-undang ini juga memberikan sanksi hukum kepada pelanggar agar ada efek jera. Di sisi lain, lembaga seperti BNN juga berperan besar dalam pencegahan, pemberantasan, dan rehabilitasi penyalahgunaan narkoba di Indonesia. Oke, selanjutnya yaitu jenis-jenis narkoba dan efeknya. Oke, untuk pertama yaitu narkoba atau narkotika golongan 1. Narkotika golongan 1 ini hanya digunakan untuk penelitian dan juga memiliki potensi ketergantungan yang sangat tinggi. Berikut terdapat beberapa contoh narkotika golongan 1. Itu terdapat opium, sabu atau metamfetamin, ganja, kokain, heroin, dan amfetamin. Narkotika golongan 1 ini biasanya memiliki efek euforia ekstrim, gangguan kognitif, dan tentu saja resiko kematian akibat overdosis. Baik, sekarang saya akan menjelaskan tentang narkotika golongan 2. Narkotika golongan 2 ini masih memiliki manfaat medis, tetapi hanya digunakan sebagai pilihan terakhir karena masih memiliki risiko ketergantungan yang tinggi. Untuk contohnya, yang pertama itu ada morfin. Morfin digunakan sebagai obat penghilang nyeri berat.
Efeknya termasuk dalam sedasi, euforia, dan dapat membingungkan pasien atau penggunanya. Yang kedua ada metadon. Metadon ini adalah obat sintesis yang digunakan dalam terapi kecanduan heroin. Bisa menyebabkan rasa kantuk, halusinasi, dan juga dapat menyebabkan gangguan pernafasan. Yang ketiga adalah petidina. Petidina juga merupakan analgesik atau penekan batuk yang digunakan dalam medis, tapi dia bisa menyebabkan rasa kantuk, hipotensi, dan juga depresi pernafasan atau susah bernafas. Yang terakhir untuk golongan 2 ada dextromoramida yang merupakan narkotika yang digunakan untuk mengatasi rasa nyeri berlebihan. Tapi jika disalahgunakan dapat menyebabkan euforia dan juga depresi pernafasan. Selanjutnya adalah narkotika golongan 3. Golongan ini memiliki manfaat medis yang luas dan potensi ketergantungannya lebih rendah dibandingkan golongan-golongan sebelumnya. Untuk contohnya yang pertama itu ada kodein, yaitu biasa digunakan sebagai penangkal batuk atau analgesik ringan, tapi dia bisa menyebabkan rasa kantuk. Yang kedua adalah buprenorfina yang digunakan untuk terapi kecanduan opioid dan dia memiliki efek berupa sedasi ringan. Yang terakhir ada etilmorfina. Etilmorfina ini digunakan sebagai antitusif dan juga analgesik sedang. Dia memiliki efek berupa rasa kantuk dan juga pusing. Saya akan menjelaskan mengenai faktor-faktor yang menyebabkan seseorang penyalahgunaan narkoba. Yang pertama itu ada faktor sosial dan ekonomi. Kemiskinan, pengangguran, dan gaya hidup konsumtif seringkali membuat seseorang merasa tertekan atau tidak puas dengan hidupnya. Dalam kondisi seperti ini, sebagian orang memilih narkoba sebagai pelarian atau bentuk pelampiasan. Kedua itu ada faktor psikologis. Banyak kasus penyalahgunaan narkoba berawal dari depresi, kecemasan, trauma, dan atau konflik batin. Narkoba sering dianggap bisa memberikan ketenangan sesaat, meskipun sebenarnya hanya memperburuk keadaan mental. Yang ketiga yaitu lingkungan. Pengaruh teman sebaya atau lingkungan yang tidak sehat juga sangat besar. Jika seseorang berada di lingkungan yang permisif terhadap narkoba, maka kemungkinan untuk ikut-ikutan menjadi lebih tinggi. Kemudian ada faktor pendidikan yang minim. Kurangnya pengetahuan tentang bahaya narkoba membuat seseorang rentan terjerumus, apalagi jika tidak ada edukasi sejak dini baik dari sekolah maupun keluarga. Dan yang terakhir adalah faktor keluarga dan media. Kurangnya perhatian dari orang tua atau keluarga bisa menyebabkan anak merasa tidak diperhatikan dan mencari pelarian. Selain itu, pengaruh media seperti film, musik, atau media sosial yang terkadang menampilkan narkoba sebagai sesuatu yang keren juga menjadi penyebab terselubung. Oke, baik. Jadi di sini saya akan menjelaskan dampak sosial penyalahgunaan narkoba. Yang pertama adalah gangguan kesehatan fisik dan mental, yang dimana ini menyebabkan kerusakan pada organ tubuh, gangguan sistem saraf, depresi, hingga resiko overdosis dan kematian. Yang kedua ada ketergantungan yang merusak relasi sosial. Jadi pecandu narkoba itu sering cenderung menarik diri dari lingkungan, dan dia itu kehilangan kepercayaan keluarga dan merusak hubungan sosialnya. Baru yang ketiga ada penurunan produktivitas dan masa depan yang terancam, yang dimana pengguna narkoba sering mengalami penurunan prestasi belajar atau kerja, dan kehilangan motivasi sehingga sulit membangun masa depan. Baru yang terakhir ada peningkatan kriminalitas dan beban hukum, yang dimana banyak pengguna yang terlibat dengan tindak kriminalitas seperti pencurian atau perdagangan narkoba, sehingga menambah beban pada sistem peradilan dan penjara. Oke, sekarang kita ke studi kasus Balina ya. Nah, kasus Balina ini adalah kasus yang mengguncang Indonesia dan dunia internasional sejak tahun 2005.
kasus ini melibatkan 9 warga Australia yang ditangkap di Bali pada tahun 2005 karena menyelundupkan 9,3 kg heroin. 8,3, bukan 9,3. Nah, dua tokoh utama ini ada Andrew Chan dan Miran Sukumaran. Dua tokoh utama ini dijatuhkan hukuman mati pada tanggal 29 April 2015. Nah, namun di balik jeruji, motif dulu. Motif ini, Andrew Chan ini mantan pengguna, dan Miran Sukumaran melakukan hal ini karena dorongan ekonomi. Nah, di balik jeruji mereka menjalani transformasi dan pertobatan. Andrew Chan ini menjadi pembimbing rohani dan Miran Sukumaran mendirikan kelas seni, komputer, dan bahasa Inggris. Dan dia bahkan melukis hingga akhir hidupnya. Terus kasus ini telah memicu kontroversi yang meluas di tingkat global. Pendekatan retributif cenderung menekankan pada aspek pembalasan dan hukuman yang setimpal. Sebaliknya, pendekatan restoratif lebih menekankan pada proses pemulihan dan pemberian kesempatan bagi pelaku untuk bertanggung jawab serta memperbaiki diri. Dalam kasus Bali 9, telah menunjukkan perubahan positif selama masa penahanan mereka. Muncul pula pertanyaan yang etis, apakah sistem hukum kita masih menghargai transformasi dan pertobatan? SOP tersebut tidak hanya menghapus harapan dan rehabilitasi, tetapi juga menimbulkan luka sosial dan stigma yang berat bagi keluarga yang terkait. Hal ini memunculkan debat serius mengenai arah kebijakan hukum pidana dan nilai-nilai kemanusiaan yang mendasarinya. Oke teman-teman, nah di sini ada beberapa cara pencegahannya, dan di sini menurut saya ya, untuk pencegahan itu harus dimulai dari diri sendiri dulu, harus ada niat dari diri sendiri, dan lingkungan itu sangat berpengaruh teman-teman, lingkungan sekitar. Nah, ada beberapa, yaitu peningkatan iman dan takwah, meningkatkan atau mendekatkan diri kita kepada agama. Nah, pergaulan dan pergaulan teman-teman di lingkungan teman-teman itu sangat berpengaruh teman-teman. Oke, terus ada kelola stres secara positif, bisa dengan olahraga, hobi, meditasi, atau konseling. Lalu bangun percaya diri dan tujuan hidup kita teman-teman. Hindari pelarian negatif seperti narkoba. Lalu edukasi bahaya narkoba, pengetahuan tentang jenis, dampak, dan hukuman. Lalu aktivitas positif dan komunitas sehat seperti olahraga seni atau kegiatan sosial, mengikuti kegiatan-kegiatan teman-teman seperti itu. Nah, di sini sangat-sangat penting untuk kita menjaga lingkungan kita. Yang pertama, yang kedua itu niat dari diri kita sendiri untuk mencegahnya. Yang ketiga, kelola stres kita. Yang keempat, edukasi bahaya narkoba. Itu sangat penting teman-teman. Oke, sekiranya seperti itu. Baik, selanjutnya bagaimana pemeran pemerintah maupun kolaborasi dalam penanggulangan narkoba? Yang pertama ada BNN, Badan Narkotika Nasional, yang bertanggung jawab atas pencegahan, pemberantasan, dan rehabilitasi pada pecandu narkoba. Terus ada di Tres Narkoba Polri, yaitu unit Polri yang bertugas melakukan penyelidikan, penyidikan, dan edukasi hukum sesuai dengan undang-undang. Terus ada BPOM yang mengawasi peredaran narkotika dalam bentuk obat-obatan, kampanye sosial yang dilaksanakan di sekolah, kampus, media sosial, dan media massa. Kampus bebas narkoba, yaitu strategi berbasis komunitas dalam pencegahan peredaran narkoba. Adapun melalui kerjasama internasional dengan UNODC, Interpol, dan ASEAN Drug Free Network. Oke, kita masuk ke rehabilitasi pemulihan fisik dan sosial. Yang pertama, rehabilitasi medis detoksifikasi. Jadi itu adalah tahapan awal pengobatan secara fisik untuk menghilangkan zat adiktif dari tubuh pengguna. Biasanya ini dilakukan di bawah pengawasan tenaga medis.
Kemudian masuk ke kedua, rehabilitasi non medis, di mana di sini melakukan pendekatan sosial seperti therapeutic community dan metode 12 langkah untuk memadukan hubungan antara emosional, spiritual, dan sosialnya. Kemudian masuk ke nomor 3 adalah program aftercare, di mana program ini adalah program pendampingan pasca rehabilitasi untuk mencegah pengguna kembali kambuh, di mana kegiatan ini adalah konseling rutin dan pelatihan kerja. Kemudian masuk ke Cold Turkey. Cold Turkey ini adalah metode berhenti mendadak dari pengguna narkoba tanpa bantuan obat. Biasanya ini sering dibarengi dengan pendekatan spiritual atau agama. Jadi ini adalah membutuhkan tekad kuat dan dukungan lingkungan sekitarnya. Kemudian masuk ke terapi substitusi opioid, di mana terapi ini menggunakan zat pengganti yang lebih aman seperti methadone untuk mengurangi ketergantungan terhadap opioid yang berbahaya seperti heroin tadi. Nah, jadi kesimpulannya teman-teman, yang pertama adalah penyalahgunaan narkoba itu sangat berdampak negatif bagi individu maupun masyarakat secara luas. Yang kedua, ada beberapa faktor pemicu seperti faktor tekanan sosial, faktor ekonomi, faktornya kurang edukasi, dan faktor sangat mudahnya untuk mendapatkan narkoba tersebut. Yang ketiga, ada beberapa upaya penanggulangan seperti regulasi yang jelas, edukasi yang bagus, dan rehabilitasi yang tegas. Yang keempat adalah tantangan terus berkembang, seperti jenis narkoba yang akan keluar baru setiap masanya, dan jaringan perdagangan yang sangat kompleks. Yang kelima adalah diperlukan kerjasama yang bagus antara pemerintah, penegak hukum, dan masyarakat. Nah, jadi pada intinya teman-teman, penyalahgunaan narkoba adalah masalah kompleks yang butuh pendekatan multisektoral. Edukasi, hukum, dan rehabilitasi harus berjalan bersamaan. Diperlukan keterlibatan aktif masyarakat untuk menciptakan lingkungan yang sehat dan Indonesia yang bebas narkoba. Sekian presentasi dari kelompok kami dengan topik penyalahgunaan narkoba. Dan terima kasih.